Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dirahayu dengan NPM 217006516035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi digital bisnis untuk UMKM. Untuk UAS mata kuliah ICT dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucup Darussalam, ST, MT. Jelaskan latar belakang judul paper. Perkembangan strategi bisnis digital untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia, terutama dalam konteks dampak pandemi COVID-19. Pandemi ini telah memberikan tantangan besar bagi kelangsungan UMKM yang merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Banyak UMKM mengalami penurunan omset, kesulitan dalam permodalan, dan hambatan dalam pemasaran akibat pembatasan sosial yang diberlakukan untuk menanggulangi penyebaran virus. Seiring dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah ke digital, strategi pemasaran berbasis teknologi seperti pengguna media sosial dan platform e-commerce menjadi sangat penting. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak bagi UMKM untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan digital marketing. Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal yang dapat membantu peserta, terutama generasi milenial, dalam mengembangkan keterampilan berwirausaha dan memahami konsep-konsep dasar e-marketing dan promosi online. Melalui pendekatan ini, diharapkan UMKM dapat tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di tengah tantangan yang ada, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi. Jelaskan permasalahan secara umum dan khusus terkait dengan topik paper. Secara umum, pandemi telah menyebabkan banyak industri, termasuk UMKM, mengalami penurunan signifikan dalam aspek penjualan, permodalan, dan kemampuan untuk beroperasi secara efektif. Banyak UMKM yang tidak dapat bertahan akibat pembatasan sosial yang diberlakukan untuk menghentikan penyebaran virus, sehingga mereka kehilangan peluang untuk menjangkau pasar mereka. Secara khusus, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM mencakup satu, perubahan perilaku konsumen. Pandemi menyebabkan perubahan dramatis dalam perilaku konsumen yang semakin beralih ke belanja online. UMKM yang belum siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini mengalami kesulitan dalam menjangkau pelanggan baru. Kedua, keterbatasan pengetahuan digital. Banyak pelaku UMKM yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan platform e-commerce. Keterbatasan ini menghambat mereka untuk meningkatkan visibilitas dan memperluas jangkauan pasar mereka secara online. Ketiga, keterbatasan akses dan infrastruktur. Meskipun teknologi digital menawarkan banyak peluang, beberapa UMKM menghadapi kendala dalam hal akses terhadap internet, perangkat teknologi yang memadai, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung operasional bisnis mereka di dunia digital. Yang keempat, kendala dalam pembelajaran dan pelatihan. Proses pengembangan kapasitas melalui pelatihan online yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM juga dihadapkan pada kendala seperti koneksi internet yang tidak stabil, serta tantangan dalam mengerjakan materi kepada peserta yang mungkin terbatas pemahaman teknisnya. Yang kelima, kemandirian usaha. Terdapat tantangan dalam mendorong generasi milenial untuk menjadi pengusaha yang mandiri, mengingat mereka perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk menjalankan usaha dan strategi yang efektif agar dapat bertahan dan berkembang selama masa sulit ini.
Soal ketiga, tujuan atau outcome dengan metode yang diusulkan dalam paper. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Wiyata utama tentang konsep dan strategi digital bisnis yang dapat diterapkan pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berwirausaha mereka, baik bagi yang sudah memiliki bisnis maupun yang baru akan memulai bisnis. Capaian yang diharapkan meliputi satu, peningkatan pemahaman digital marketing. Peserta akan mendapatkan pemahaman yang kuat mengenai siklus e-marketing, segmentasi, targeting, dan positioning, serta cara promosi melalui media sosial dan marketplace. Kedua, kemampuan praktis dalam digital bisnis. Peserta diharapkan mampu menerapkan strategi digital yang efektif dalam menjalankan bisnis mereka, khususnya dalam memanfaatkan platform-platform online untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Ketiga, adaptasi terhadap perubahan pasar. Dengan pengetahuan yang diperoleh, peserta diharapkan dapat lebih adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen dan dinamika pasar, terutama di masa pandemi. Keempat, peningkatan kemandirian ekonomi. Tujuan jangka panjang dari kegiatan ini adalah untuk menggerakkan peserta didik agar mampu membuka usaha secara mandiri yang dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat. Kelima, fasilitas perkembangan UMKM. Dengan mengedukasi generasi milenial mengenai pentingnya digitalisasi dalam berbisnis, diharapkan dapat membantu memperkuat keberadaan dan daya saing UMKM di Indonesia. Soal keempat, state of the art atau landasan metode-metode existing. Landasan metode yang ada mencakup pemanfaatan strategi-strategi digital marketing dan penerapan platform digital yang relevan. Berikut adalah beberapa state of the art atau praktik terkini yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan konsep bisnis digital, terutama untuk UMKM. Pertama, e-marketing. Pemahaman mendalam tentang siklus e-marketing yang meliputi segmentasi, targeting, dan positioning sangat penting dengan mengidentifikasi segmen pasar yang tepat dan menargetkan audiens secara efisien. Pelaku bisnis dapat memaksimalkan dampak dari kampanye pemasaran mereka. Kedua, platform media sosial. Saat ini media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube merupakan saluran penting untuk promosi dan pemasaran. Pembuatan akun media sosial yang terpisah dari akun pribadi dan penyampaian konten yang menarik serta eh, relevan sangat dianjurkan untuk menjangkau konsumen lebih luas. Yang ketiga, penggunaan marketplace. Memanfaatkan platform marketplace untuk menjual produk secara online adalah metode yang sudah terbukti efektif. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee memberikan akses ke basis konsumen yang lebih besar. Keempat, promosi digital. Penerapan strategi promosi yang efektif melalui internet menggunakan bauran pemasaran atau produk price flash promotion sangat penting untuk menarik perhatian konsumen. Ini termasuk pemanfaatan iklan berbayar di media sosial dengan SEO atau Search Engine Optimization. Yang kelima, pembelajaran daring dan pelatihan. Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan secara daring. Program pelatihan online yang membahas strategi digital bisnis sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, terutama generasi milenial yang lebih adaptif terhadap perubahan. Yang keenam, inovasi produk dan layanan. Dalam era digital, penting bagi UMKM untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka, serta memperhatikan peningkatan kualitas agar dapat bersaing di pasar. Dengan memanfaatkan metode dan pendekatan modern ini,
UMKM dapat membangun konsep bisnis digital yang tidak hanya relevan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan perilaku konsumen yang terus berubah. Strategi digital bisnis yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha di era yang semakin terdigitalisasi ini. Soal kelima, keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving. Metode yang diusulkan dalam paper ini untuk problem solving, terutama dalam konteks pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, memiliki beberapa keunggulan, antara lain pendekatan digital dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial dan platform e-commerce. UMKM dapat mencapai konsumen lebih luas tanpa batasan geografis. Ini sangat penting dalam situasi pandemi di mana interaksi fisik terbatas. Kedua, adanya pelatihan dan pendampingan virtual memungkinkan peserta untuk belajar secara langsung dari ahli dan mempraktikkan strategi digital secara real time sehingga mempercepat pemahaman dan penerapan. Ketiga, dengan menargetkan peserta didik yang mayoritas adalah generasi milenial, metode ini memanfaatkan pola pikir dan adaptabilitas mereka terhadap teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Milenial cenderung lebih terbuka terhadap metode baru dan inovatif dalam berbisnis. Keempat, melalui pemahaman dan penerapan strategi digital bisnis, peserta diharapkan mampu membuka usaha secara mandiri yang dapat meningkatkan perekonomian mereka dan masyarakat sekitar. Kelima, metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini mencakup sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendapatkan umpan balik langsung dan mengklarifikasi keraguan mereka. Ini menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan responsif. Keenam, pelaksanaan kegiatan secara daring melalui aplikasi seperti Zoom membuatnya lebih terjangkau dan mengurangi biaya operasional dibandingkan dengan metode tatap muka yang memerlukan biaya transportasi dan tempat. Secara keseluruhan, metode yang diusulkan dalam paper ini tidak hanya membantu UMKM untuk beradaptasi dan bertahan selama pandemi, tetapi juga mendorong inovasi yang kreativitas dalam memasarkan produk mereka dengan cara lebih efisien dan efektif. Soal yang keenam, cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Implementasi strategi digital untuk UMKM dilakukan melalui program pelatihan yang diadakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Peserta didik diajarkan tentang e-marketing, segmentasi pasar, pengguna aplikasi belanja online, dan promosi produk melalui internet. Program ini melibatkan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman serta peserta didik. Berikut adalah diagram sederhananya, ada di sebelah kiri. Pertama-tama kita mengidentifikasi kebutuhan, setelah itu menyiapkan program pelatihan, setelah itu pelaksanaan pelatihan, pembelajaran e-marketing, pembelajaran segmentasi pasar, pembelajaran penggunaan aplikasi belajar online, sama pembelajaran promosi produk melalui internet. Soal ketujuh, hasil dan implementasi metode usulan. Hasil dari implementasi metode usulan dalam pendampingan virtual UMKM kreatif ini terdapat dalam bentuk peningkatan pemahaman peserta didik PKBM Wiyata Utama tentang strategi digital bisnis untuk UMKM. Meskipun tidak ada grafis atau tabel yang disajikan secara eksplisit dalam dokumen. Beberapa poin hasil dan implementasi dapat disoroti sebagai berikut. 1. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terkait konsep e-marketing, segmentasi, targeting, dan posisian produk. Hal ini dapat diukur melalui diskusi dan tanya jawab yang dilakukan sebelum dan setelah pemberian materi. Kedua, tingkat antusiasme peserta selama sesi diskusi menunjukkan keberhasilan metode ini.
Melalui forum group, diskusi atau FGD, peserta menyatakan bahwa materi yang diajarkan sangat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam usaha mereka. Ketiga, siswa atau peserta dididik didorong untuk membuat akun media sosial terpisah untuk bisnis mereka, yang merupakan salah satu langkah penting dalam penerapan strategi digital bisnis. Keempat, sesi evaluasi pada akhir kegiatan menunjukkan bahwa peserta merasa mendapatkan informasi baru yang dapat membuat mereka dalam berwirausaha, terutama dalam penjualan online. Kelima, peserta mulai menyadari pentingnya e-commerce dalam strategi pemasaran mereka. Dengan beberapa di antaranya sudah menerapkan konsep yang dipelajari untuk membuka usaha online seperti menjual pakaian dan kue. Soal ke-8, hasil analisa data. Hasil analisa data yang diperoleh terkait dengan pengembangan strategi digital bisnis untuk UMKM dalam konteks PKBM di Jakarta Barat menunjukkan beberapa indikator keberhasilan yang dapat dihubungkan dengan kegiatan tersebut. Satu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, antusiasisme peserta. Kemampuan mengaplikasikan strategi. Keempat, realitas pemasaran melalui media sosial. Kelima, menurunkan hambatan dalam pemasaran. Soal ke-9, kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan. Penerapan teknologi, terutama melalui media sosial dan marketplace, memiliki potensi yang signifikan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, khususnya di tengah tantangan yang dihadapi akibat pandemi COVID-19. Kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan memahami dan menerapkan strategi digital bisnis, para peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Wiyata Utama dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang mereka tawarkan, serta membuka peluang usaha baru yang dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka, meskipun ada beberapa kendala seperti koneksi internet yang tidak stabil, antusiasisme peserta tetap tinggi, dan mereka mampu mendapatkan pemahaman yang jelas dan praktis tentang cara memanfaatkan digital marketing untuk bisnis mereka. Dengan penerapan metode yang tepat, diharapkan bisa meningkatkan minat generasi milenial dalam berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan mampu membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dan penting dalam menghadapi kebutuhan pasar yang terus berkembang di era digital. Soal ke-10, jelaskan ide Anda dalam menerapkan atau mengembangkan untuk menyelesaikan masalah. Menurut saya, salah satu ide yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan metode yang diusulkan dalam paper ini adalah dengan menerapkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan kerjasama antar UMKM dengan pelaku bisnis digital seperti influencer atau pemasaran digital. Dalam konteks ini, UMKM dapat dilatih tidak hanya dalam menggunakan media sosial dan marketplace, tetapi juga dalam cara berkolaborasi dengan influencer untuk mempromosikan produk mereka. Dengan melibatkan influencer dan memanfaatkan kolaborasi ini, UMKM dapat memperluas jaringan mereka dan meningkatkan kehadiran digital mereka secara signifikan. Hal ini tidak hanya membantu dalam mempromosikan produk, tetapi juga membangun komunitas yang saling mendukung dalam memulihkan dan meningkatkan daya saing di pasar digital. Inisiatif seperti ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap tantangan yang dihadapi oleh UMKM, terutama pasca pandemi. Referensi yang saya pakai yaitu eh, jurnal online saya ambil dari Scopus, Google Scholar dengan penulis Nisa dan Puspita Khairun dan Fahmi Tamzi dengan judul Strategi Digital Bisnis untuk UMKM. Tahun terbitnya yaitu tahun 2021. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.